Hai, perkenalkan nama saya Deti Komariah dari kelas 643B24 dengan NIM 642414162 dari Prodi Manajemen dan dari Universitas Bina Sarana Informatika Cikarang. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis mengenai gaya kepemimpinan demokratis di Google. Presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Kepemimpinan. Sebelum kita membahas penerapannya di Google, mari kita pahami dulu konsep dasarnya. Yang pertama, kepemimpinan. Kepemimpinan menurut Stockdale pada tahun 1974, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan kelompok yang terorganisir dalam upaya untuk mencapai tujuan bersama. Ini bukan tentang hanya posisi atau jabatan struktural, tetapi tentang perilaku dan inspirasi yang mampu menggerakkan orang lain. Yang kedua yaitu gaya kepemimpinan menurut Hersey dan Blanchard pada tahun 1982, yang mendefinisikannya sebagai pola perilaku yang konsisten yang ditunjukkan oleh seorang pemimpin saat berinteraksi dengan bawahannya. Pemilihan gaya yang tepat adalah krusial karena sangat mempengaruhi produktivitas tim. Apa itu kepemimpinan demokratis? Nah, dari berbagai gaya yang ada, kita fokus pada kepemimpinan demokratis. Intinya apa? Gaya kepemimpinan ini menekankan pada keterlibatan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Secara teoritis, gaya ini didasarkan pada teori Kurt Lewin yang dikembangkan pada tahun 1939. Dalam konteks ini, pemimpin mengambil peran yang berbeda. Pemimpin tidak mendominasi, melainkan berperan sebagai fasilitator yang mendorong diskusi terbuka. Tujuannya adalah untuk memastikan adanya partisipasi aktif dari seluruh anggota kelompok. Selanjutnya ada karakteristik utama kepemimpinan demokratis. Ada 4 karakteristik utama yang mendefinisikan kepemimpinan demokratis. Yang pertama yaitu partisipasi aktif anggota. Ini berarti setiap anggota tim memiliki kesempatan nyata untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan, tidak hanya sekedar menerima perintah. Yang kedua ada komunikasi terbuka dua arah. Pemimpin harus proaktif mendengarkan ide, keluhan, dan saran dari bawahannya. Sebaliknya, pemimpin juga wajib memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang ketiga yaitu pemimpin sebagai fasilitator. Pemimpin berperan sebagai penengah dan pembimbing, bukan sebagai pengendali tunggal. Ini sangat mendorong kerjasama tim. Yang keempat yaitu tanggung jawab bersama. Tugas dan tanggung jawab dibagi secara proporsional. Dengan demikian, setiap orang merasa memiliki peran penting dalam kesuksesan organisasi. Slide selanjutnya yaitu penerapan demokrasi di Google. Google adalah salah satu contoh perusahaan teknologi terbesar yang sukses menerapkan kepemimpinan demokratis, menanamkan nilai-nilai keterbukaan, kolaborasi, dan kebebasan berpendapat,
sebagai budaya perusahaan yang kuat. Ini terlihat jelas dalam dua hal. Yang pertama yaitu struktur organisasi datar. Google menghindari hierarki yang kaku. Karyawan memiliki akses yang sama untuk berinteraksi dan menyampaikan ide, bahkan kepada para eksekutif atau pemimpin seniornya. Yang kedua yaitu kebebasan berinovasi. Ini diwujudkan melalui kebijakan terkenal yaitu 20% time. Kebijakan ini mengizinkan karyawan menggunakan 20% dari jam kerja mereka untuk mengerjakan proyek pribadi yang mereka yakini akan bermanfaat bagi perusahaan. Dua contoh sukses dari kebijakan ini adalah lahirnya Gmail dan Google News. Yang selanjutnya adalah penerapan demokrasi di Google. Yang penerapan gaya demokratis ini juga terlihat dalam operasional sehari-hari. Yang pertama yaitu forum diskusi terbuka. Google memiliki tradisi rapat mingguan yang disebut TGIF, Thank God It's Friday. Di forum ini, seluruh karyawan dari level manapun bebas mengajukan pertanyaan langsung kepada pimpinan, termasuk CEO, tanpa rasa takut. Yang kedua yaitu kolaborasi tim. Mereka sangat mendorong kerja sama lintas divisi. Proyek sering melibatkan karyawan dari berbagai bidang keahlian yang menghasilkan solusi yang lebih kreatif dan komprehensif. Yang ketiga yaitu budaya umpan balik atau feedback. Pemimpin secara aktif meminta dan memberikan umpan balik dua arah. Tujuannya yaitu menciptakan lingkungan kerja yang saling mendukung, transparan, dan berorientasi pada pengembangan diri. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Setiap gaya kepemimpinan memiliki sisi positif dan negatif. Yang pertama yaitu kelebihan dari gaya demokratis. Yang pertama yaitu meningkatkan partisipasi dan loyalitas karyawan. Yang kedua, sangat efektif dalam mendorong kreativitas dan inovasi. Yang ketiga yaitu membangun hubungan kerja yang harmonis dan profesional. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan dan transparansi di seluruh organisasi. Dan selanjutnya yaitu ada kekurangan dari gaya demokratis. Yang pertama yaitu proses pengambilan keputusan cenderung menjadi lebih lambat karena harus mengakomodasi banyak pendapat. Yang kedua, ada potensi terjadinya konflik pendapat yang berkepanjangan jika tidak dikelola dengan baik oleh pemimpin. Dan yang terakhir yaitu gaya ini kurang efektif dalam situasi krisis yang genting, di mana dibutuhkan keputusan cepat dan tegas. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya yang melibatkan partisipasi aktif seluruh anggota dalam setiap proses pengambilan keputusan. Google menjadi studi kasus yang efektif di mana penerapan gaya ini berkontribusi signifikan pada terciptanya budaya kerja yang kolaboratif, inovatif, dan produktif.
Kepemimpinan demokratis terbukti menjadi kunci bagi Google yang untuk mempertahankan daya saing dan kreativitas mereka. Yang dan sekian presentasi dari saya mengenai gaya kepemimpinan demokratis di Google. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.